guys, di perjalanan kali ini aku akan menunjukkan ke kalian bagaimana sih lewat jalur darat lewat Kamboja ke Vietnam. Nah, mari kita simak yuk. Orangnya bingung ini kok banyak sekali kopernya yang dibawa, ini mau taruh di mana ini? Padang deh. Ya. Oh, Oke. oke. Setengah 2 subuh ini kita sudah dijemput oleh mobil yang sudah kita sewa ya guys ya. Ini kita nyewa mobil yang agak besaran karena rekan-rekan tuh menggunakan bagasi yang cukup banyak, sehingga kita harus milih mobil yang agak besaran, dan ini harganya katanya sih sekitar $100 gitu. Dari Sihanoukville kembali lagi ke kota Phnom Penh memakan waktu kurang lebih 3 jam. Karena ini supirnya lumayan ngebut ya, jadi datangnya lumayan cepat. Sesampainya di kantor Fed di Phnom Penh, kita melakukan pendaftaran pengecekan ulang dengan paspor-paspor kita karena kita akan menyeberang ke negara sebelah yaitu Vietnam. Kita udah nyampe di Fed. Udah nyampe di Fed. Ada yang ketinggalan pasti. Udah nyampe di Fed. Cek, tak tanya. Nah, ini lagi Fed. Pesanan tiket bis VET atau Vinride Bhutan ini kalian bisa pesan di Google melalui website yang pertama atau website yang kedua. Check-in pasportnya kita sebelum menuju ke Ho Chi Minh. YouTube. Ini kalian kalau pengen tahu orang Kamboja sih seperti apa ya, seperti ini guys. Nah, coklat manis, iya. Salting deh, nempelin sampai geter-geter ya. Orang-orang pada ngantri. Ini company-nya ya, Vinride Bhutan Express. Jadi kalian kalau ke Kamboja mau ke negara lainnya, terus dari Kamboja antar sini, lebih baik kalian pakai bus ini, bagus banget, on time. Ini busnya udah pada datang. Oh ya, terus di depan ini ada minimarket ya. Ini ada minimarket, situ juga ada ruang tunggu tuh, waiting 2 lantai. Di sini ada kafenya juga. Ini kalian bisa belanja di sini nih. Sekilas ini minimarketnya nih. Nah, harganya ini kalian bisa beli nasi yang dipanasin. Ini kayak nasi begini. Kebanyakan sih dari Thailand ya. Nah, kayak nasi gini, ini harganya 3.17 dolar. Ya, ini dolar Amerika loh guys. Sini ada kayak hotdog. Apa sini? 1.82 dolar Amerika gitu. Sini aja kita pizza juga. Pizza ini harganya berapa ya? 1.5 dolar lagi guys. Nah,
Terus ini mimian, kalau anda pengen yang murah ekonomis bisa beli mie, kamu seduh sendiri. Ini kebanyakan nih, ini AC Kamboja ya nih. Ini 0,36 dolar, jadi berapa nih? 8 ribuan lah kalau dirupiahkan. Ini nggak mau rempong nih, mie. Nah, kamu beli apa sih, Yan? Beli Nih, ini beli apa? bakpao. Bakpao itu berapa dolar tuh? Nih. Ya. Apa ya? Ini apa ini bakpo? Iya, bakpao 2. Bakponya berapa dolar? Berapa? 0,60. 0,60 berarti kalau dirupiahkan tuh sekitar 10.000 lah guys ya. Tuh. Bakpo 10 ribuan di sini. Jadi sekalian supaya tahu harga di sini apa. Ini kita beli ini buat apa, makan di bis nanti biar nggak kelaparan, nanti bisa jadi tengkorak kering kalau nggak makan tuh. Nah ini nih guys, ini tuh enak guys. Nah ini dari Thailand nih, ini enak ini. Serius enak, gak bohong aku. Loh, kamu beli ini cukup guys. Ini paling, ini $1.19 kayaknya nih. Nah, bahasa keriting nggak ngerti nih, ya sekitar segitulah. Enak ini, kalian harus beli nih. Kalian nggak beli nih? Enggak. Nggak ada, kenapa? Ini sekitar 20.000. Yang mana 20 ribuan? Ya, dia kan. Indonesia. Oh ya, 1.19 ya, berapa ya? 20. Ya, hampir 20.000 lah guys. Ini kan lagi inflasi, kan dolar kan hampir 17.000 sekarang. Gitu. Oke. Lanjut, kita akan nunggu bis. Bis datang jam 6. Ini kita nunggu dulu nih. Lagi plonga-plongo dulu. Nih, cemilan nih. Oke, let's go. Ini harga pisang 2000 ril. 2000 ril itu berarti sekitar 8.000-9.000 nih satu biji guys. Di sini kita lagi menunggu bisnya. Itu bisnya udah datang tuh di sana, itu tuh bisnya kita. On time banget, ini udah jam 5:30 sih. Kita nunggu 5 menit, 10 menit dipanggil ntar. Ini rekan-rekanku. Nih, kita pesan makan dulu nih. Sup asli Kamboja. Oke, ini sampai menunggu busnya ya, jam 6 pas ya. Jadi koper-koper udah ditaruh di dalam busnya. Ini kita sambil mau makan dulu nih. Ini. Oh, beda nenek nih guys. Stephanie. Hồ Chí Minh à? Ya, Ho Chi Minh. Mỗi cái thử sách có này. Làm đúng rồi. Oke, kita masuk. Ini busnya guys. Nah, main kan? Mencari tempat duduk yang sesuai dengan yang kita booking nih, kita agak bingung karena ada beberapa tempat duduk yang tidak ada tercetak di tempat duduk di bisnya. Jadi kita bingung ini kita sebenarnya duduk ke arah mana. Akhirnya sama petugasnya kita disuruh memilih kursi yang ada aja. Lagi Bandung ngecek. Pangkuan sih lebih penting. Di mana sih nomornya, lihat ya? Nomornya tersembunyi, main tempat Itu di sini no. Itu apa? Oh, 5D 5E. Ini apa? Belakangnya? Itu 5. Oke, ini kita udah nyampe di bus. Chụp em tí anh đo hai nó còn.
Nó khao cái đẹp đi vào đây. Oke. Ngày nắng sủi luôn này nhá. Oke guys, ini base-nya. Guys, langsung kayak yo Lumayan kan base-nya. Tuh. Tapi aku perasaan kemarin bookingnya tuh nomornya. Abang, this one 5A 5B right? Di sebelah kiri kita bisa melihat pemandangan Sungai Mekong yang berada di Phnom Penh yang sangat megah. Dan di sini kalau kita olahraga pagi-pagi terlihat sangat menyenangkan ya. Jadi tiap hari itu di sini tuh enak kalau sore. Ini juga tempatnya raja nih. Sustain អ្នកណាចសាររបស់មានតម្លៃដែលផ្ទាល់ខ្លួននិងយកតាមខ្លួនសូមជម្រាបជូនថារថយន្តរបស់យើងក៏មានបំពាក់ Wi-Fi ផងដែរសម្រាប់ករណីអាសន្នរថយន្តក៏មានបំពាក់បំពង់ Oke guys, lagi berangkatnya on time ya, jam 6 itu sudah langsung berangkat dari kantornya Fed Bus Station tadi. Terus ya jam 6 katanya tadi perjalanan kurang lebih 6 sampai 7 jam. Itu udah termasuk sama jamnya istirahat. Jadi ini ngantuk banget nih. Di malam kan nggak tidur. Terus ngantuk banget. Jadi ini mau tidur ini sama perjalanan di bis. Terus nanti juga dapat lunch sama dapat roti sama minuman, lumayan sih. Dan bisnya sih ya nggak seberapa rame ya. Nih bisa lihat teman-teman. Ini kayak bis kayak study tour nggak sih, lihat dan kacanya besar banget, jadi kita kayak belajar study tour samping-samping. Ini kakaknya kita dapat roti nih. Menunggu dapat roti ini, aku nunjukin lagi. Itu si bocil kecil. Ping. Ini lagi mabuk. Dan ternyata kota Phnom Penh ini besar loh guys. Banyak bangunan tinggi. Lebih besar dari kota Sihanouk. Pastinya ya, karena kan ibu kota ya. Bodoh banget ya. Kita dapat roti guys. Thank you. Nih, kita coba buka nih. Di dalamnya ini ada apa aja nih? Nih. Dapat ini roti, dapat ini guys. Udah deh, lumayan. Dah. Sorry. White rice with beef. Sorry, can I check? Ini dapat pilihan makannya nih guys. Spaghetti mui. Nah, ini jadi kita barusan ditanya ini sama staffnya, mau milih kopi atau teh. Terus itu untuk makan siangnya tadi ada pilihannya spaghetti, ada pilihan sandwich, ada pilihan sayur. Nah kita pun juga disuruh milih, tapi aku tadi milihnya spaghetti tuh karena udah bosen ya makan makanan yang lain-lainnya, jadi pengen spaghetti aja gitu. Pada tanya satu-satu orang pada milih. Oke guys, nanti malam gue gak tidur dan ini ngantuk banget mataku, pengen tidur habis ini. Setelah itu nih perjalanan masih 6 jaman lagi. Nanti ketika sampai di perbatasan imigrasi antara Kamboja dan Vietnam, nanti aku akan
sharing video ke kalian, jadi kalian stay tune ya. Saya ini mau tidur nih, oke? Ini pada tepar semua nih orang-orang nih. Nah, nah ini kakiku masih ada jarak ya, masih nyaman. Tuh, ini sandal-sandalannya ini bisa dinaikin, terus kursinya ini bisa mundurin, terus ada entertainmentnya, ini ada YouTube. Oh, lemot banget ya. YouTube bisa denger musik, ada film. Nggak tahu ini ada film apa di sini. Muter-muter ya, sama aja tuh, nggak bisa gamenya apa. Ya game ini doang tuh, bikin pusing. Internet juga masih muter-muter. Pusing dah. Muter-muter juga, YouTube juga muter-muter masih. Ya udahlah, tidur aja lah guys. Di sini juga ada wifi sih, cuma kok dinyombangin wifi-nya kok nggak bisa. Ini kita sudah nyampe di perbatasan antara Kamboja ke Vietnam. Di sini kita akan melakukan imigrasi untuk keluar dari negara Kamboja. Dan di sini tidak boleh untuk memvideo ya guys. Prosesnya simple sih, karena kita kan naik bus ya, dan udah diaturin oleh tour agent dari busnya. Jadi kita tinggal turun, lalu nunggu untuk kita dipanggil namanya, udah selesai. Lalu kita keluar, udah deh, langsung naik bis lagi. Begitu, kurang lebih yang memakan waktu 10 menit lah ya. Kita turun, kita semua harus menurunkan semua bagasi kita ya, karena bakal di-scan satu-satu untuk masuk ke negara Vietnam. Ini kita sudah habis selesai migrasi ya guys. Sini udah nyampe di Vietnam perbatasan. Lalu ini kita dapat lunch dari base-nya. Ini aku pilih spaghetti karena males makan nasi-nasian. Tuh. Ya, nah, kayak gini gambarannya. Oke, jadi ini kita perjalanan ke bandara di Ho Chi Minh, nanti didropin sama supirnya. Habis itu kita naik pesawat ke Hanoi. Ya, oke. Ini lagi hektik banget ini petugasnya. Nggak enak. Spaghettinya nggak enak. Nah, ini kita sudah nyampe di Ho Chi Minh, tetapi bis yang membawa kita itu seharusnya kita didropkan di kantornya mereka di Ho Chi Minh City ya. Tapi karena kita mau pergi ke airport di Ho Chi Minh tujuannya, karena kita mau ke Sapa, jadi kita diturunkan di pinggiran jalan di Ho Chi Minh. Jadi kita membuka aplikasi Grab dan datanglah kendaraan untuk menjemput kita untuk menuju ke airport, karena airportnya ini deket sih, sebelah kiri doang gitu. Oh ya, hati-hati ya di sini ya, kalian jangan asal ngawe-ngawe tangan minta taksi datang jemput kalian. Semuanya ingat harus di aplikasi. Nanti kalian bisa kena scam. Di sini banyak sekali scam transportasi ya. Jadi lebih baik kalian menggunakan aplikasi Grab saja. Ayo masuk. Kita berempat muat ini. Ya muat. Kita pesen bertujuh ya. Ojek siu. Kita kan pesen bertujuh kan? Iya. Karena ada soalnya kita banyak itunya. Ini kita udah di dalam Grab guys, menuju ke airport. Tadi kita di dropin di pinggir jalan di dekat airport. Terus sampai situ kita booking Grab. Di aplikasi sih 53.000 sama 10.000. Staffnya bilang ada lu rame banget, anak nggak ada lu kayak nggak rame gitu. Tuh. Cuma ini aku lihat kok drivernya kok tulisnya 60.000 ya aplikasinya. Nah, semoga aja nih nggak ditambah-tambahin nih uangnya. Sini jalannya kayak gini nih, Ho Chi Minh nih. Macet banget ya. Apa karena dia
nambahin karena kita orang banyak koper. Yang penting kita nyampe. Nah ini kita sempat ngelirik ya di HP-nya drivernya, ini kok jadi 60.000, padahal di aplikasinya kita tuh nggak sampai 60.000. Apa karena karena kita banyak orang atau karena itu untuk bayar parkir uang tol untuk masuk ke airport atau gimana? Ternyata usut kena usut, yaitu memang wajib tambahin sekitar 10.000 dong untuk biaya masuk ke airport seperti biaya parkir begitu guys.